Pokok bahasan hari ini adalah tahapan pemodelan sistem. Apa yang dimaksud dengan model? Model adalah representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu suatu sistem nyata. Jadi model itu dapat disajikan dalam banyak bentuk. Kemudian apa yang dimaksud dengan real world atau sistem nyata? Sistem nyata adalah hal atau sesuatu yang sedang dipermasalahkan atau situasi yang sedang menjadi titik perhatian. Apa yang dimaksud dengan modeling atau permodelan adalah proses membangun sebuah model dari suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pembatas bagi kita dalam membangun sebuah model? Yang pertama adalah sistem nilai, berikutnya adalah ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah pengalaman. Yang dimaksud sistem nilai adalah keyakinan seorang pemodel terhadap perilaku atau situasi tertentu. Misalnya saja, seseorang yang memahami bahwa segala sesuatunya bernilai uang, maka ketika membangun satu model, setiap material itu akan disajikan atau merepresentasikan nilai uang. Sistem nilai ini ideologi, sistem nilai ini kebudayaan, sistem nilai ini adalah keyakinan sehari-hari seseorang dalam menanggapi banyak hal. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Ini berkaitan dengan disiplin ilmu yang dimiliki seorang pemodel. Seorang pemodel atau modeler berlatar belakang engineering tentu hanya mampu mendesain atau merancang sebuah produk, tetapi terbatas pemahamannya efek sosial dari satu produk. Sementara yang dimaksud dengan pengalaman adalah kegiatan-kegiatan yang berulang untuk kondisi yang sama. Dari ketiga hal ini, diberikan contoh misalkan kita menyelesaikan satu persoalan penentuan rute pengiriman produk dari pabrik kepada para pelanggan kita di banyak titik di dalam satu kota. Maka apabila sistem nilai kita menganggap seluruh kegiatan itu haruslah berorientasi kepada biaya yang minimum, maka formulasi yang akan dibangun berorientasi kepada minimisasi biaya. Di situ tidak ada isu tentang bagaimana kita mempertimbangkan faktor manusia terkait dengan kelelahan, motivasi, psikologi, dan lainnya. Ilmu pengetahuan artinya pengetahuan tentang matematika atau operation research yang akan dibutuhkan untuk bisa menghasilkan sebuah model penentuan rute pendistribusian produk dari pabrik menuju ke banyak titik pelanggan. Sementara pengalaman, apabila si pemodel sudah pernah membangun satu model penentuan rute, maka kualitas dari model yang dibangunnya saat ini akan jauh lebih baik dibandingkan apabila kita pertama sekali membangun sebuah model penentuan rute pendistribusian tersebut. Bagaimana cara kita untuk menilai apakah sebuah model itu sudah baik atau belum? Yang pertama,
perhatikan kegunaannya. Apabila sebuah model kegunaannya itu besar, artinya banyak bisa dipakai di banyak kasus, tentu itu merupakan ciri dari sebuah model yang baik. Sebagai contoh, misal Economic Order Quantity, sebuah model penentuan ukuran pemesanan ekonomis. Bisa digunakan untuk memesan produk-produk berbagai macam produk, bisa digunakan untuk menentukan pemesanan kertas, bisa digunakan untuk juga pemesanan obat-obatan, bisa juga digunakan untuk memesan material bangunan, dan seterusnya. Itu menunjukkan kegunaannya besar. Yang kedua, model itu sederhana. Artinya mudah untuk dipahami, digunakan, dan diterapkan. Misalkan saja tadi Economic Order Quantity, EOQ, sebagai sebuah model penentuan ukuran pemesanan. Rumus untuk menentukan ukuran pemesanan sangat mudah untuk kita pahami. Apa saja yang terlibat, data apa saja yang kita butuhkan, dan bagaimana cara menggunakan rumus tersebut. Terlihat sangat sederhana dan mudah digunakan. Yang terakhir adalah representatif. Artinya bahwa model mampu menjelaskan kondisi nyata. Nah, ketika kita menggunakan kembali kepada contoh EOQ tadi, ternyata ada bagian-bagian tertentu yang memang kita tidak bisa penuhi. Maka kita bisa katakan EOQ belum representatif. Nah, demikian juga apabila kita menerapkan satu model. Apabila ada kondisi-kondisi di dunia nyatanya belum terwakili di dalam sebuah model, maka kita katakan model tersebut belum representatif. Sedangkan model yang baik itu harus representatif. Nah, apa perlunya sebuah model? Apa alasan perlunya sebuah model? Ada dua. Yang pertama, pertimbangan ekonomis. Yang kedua, kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Yang dimaksud lebih ekonomis adalah ketika kita menggunakan model, maka berarti kita tidak langsung mempraktekkan apa yang kita yakini. Kita uji terlebih dahulu dalam skala laboratorium. Baik laboratorium berbentuk fisik maupun laboratorium berbentuk pikiran. Tidak langsung dipraktekkan. Jika langsung dipraktekkan dan gagal, maka semua biaya yang kita keluarkan ketika mempraktekkan sebuah keputusan mengakibatkan kerugian. Sementara apabila kita praktekkan dalam skala laboratori, maka biaya yang kita keluarkan tentu lebih kecil dan tidak ada resiko terhadap kondisi perusahaan yang sebenarnya. Mudah dan murah bila dimodifikasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Ketika kita menghadapi perubahan asumsi dari sistem nyata, maka kita dapat mengubah model kita terlebih dahulu ya, tanpa harus langsung mempraktekkannya atau menerapkannya di dunia nyata. Itu yang dimaksud murah, biayanya tidak besar. Kemudian model tersebut juga bisa membantu kita untuk menduga apa yang terjadi di dunia nyata. Kita cukup memodifikasi model kita tanpa harus langsung mempraktekkannya di dunia industrinya. Dalam membangun satu model, ada acuan ciri-ciri model yang baik yang perlu kita pedomani. Yang pertama, sebuah model itu punya tingkat generalisasi yang tinggi. Maka kemampuan model semakin besar. Artinya apa? Kita harapkan satu model mampu menyelesaikan banyak problematika selama memenuhi asumsi-asumsi dari model tersebut. Itu yang dimaksud tingkat generalisasinya tinggi. Yang kedua, transparan. Maksudnya, mekanisme pemecahan masalahnya jelas dan mudah direkonstruksi. Ketika kita menggunakan satu model
Dalam hal ini kita ambil contoh model matematika, maka cara kerja dari rumus tersebut transparan atau mudah dipahami. Semua proses perhitungannya dapat ditelusuri. Ketika ada kesalahan, kita bisa menelusuri dan dengan mudah menemukan di mana terjadi kesalahan perhitungan. Ketiga, potensial untuk dikembangkan, yaitu berangkat dari model sederhana menjadi model yang lebih kompleks. Sebagai contoh, misalkan model Economic Order Quantity sebagai model penentuan ukuran pemesanan, sebagai model yang sangat sederhana, model tersebut sudah banyak dikembangkan untuk berbagai macam kondisi. Misalkan saja model EOQ awal belum mempertimbangkan adanya perishability, yaitu kondisi produk yang kualitasnya menurun seiring dengan waktu. Misalkan saja produk buah-buahan yang semakin lama akan semakin berkurang kualitasnya yang pada akhirnya membusuk. Kondisi itu tidak mampu diwakili oleh EOQ dasar, sehingga kita bisa modifikasi. Mulai dari yang sederhana menjadi model EOQ yang lebih kompleks. Yang terakhir adalah peka terhadap perubahan asumsi sehingga interaktif. Sebuah model dibangun berlandaskan beberapa asumsi. Ketika salah satu asumsinya itu ditiadakan, maka terjadi perubahan dari model tersebut. Itu yang dimaksud adanya proses interaktif. Dalam membangun satu model ada 3 prinsip pemodelan. Pertama, elaborasi. Yang kedua, sinektif. Dan yang ketiga, interaktif. Apa yang dimaksud dengan prinsip elaborasi? Yaitu pengembangan model dimulai dengan yang sederhana dan secara bertahap dielaborasi, maksudnya dikembangkan, ditambahkan, diperluas, hingga diperoleh model yang lebih representatif. Penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan sistem asumsi yang ketat, yang tercermin pada jumlah, sifat, dan relasi variabel-variabelnya. Apa yang dimaksud dengan prinsip sinektif? Sinektif adalah metode yang dibuat untuk mengembangkan masalah-masalah secara analogi. Analogi ini maksudnya kita ambil kesamaan. Sinektif yang mengacu pada penemuan kesamaan-kesamaan akan membantu analisis membuat penggunaan suatu analogi yang kreatif dalam mengembangkan suatu model. Prinsip sinektif ini sering kita temukan dalam pemodelan pengembangan produk baru. Kita ambil contoh, misalkan ada mobil truk, mobil angkut yang disebut mobil buaya. Karena memang bagian depan dari mobil tersebut di kap mesinnya berbentuk mulut buaya. Kemudian juga ada kita sebut produk otomotif namanya Honda bebek, motor bebek. Karena memang produk tersebut dikembangkan dari analogi bentuk dari bebek. Ada sayapnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud prinsip sinektif. Ada juga namanya prinsip iteratif. Ini iterasi dari kata looping, kata berulang ya. Yaitu pengembangan model bukan proses mekanistik. Maksud mekanisme prosedural ya. 1, 2, 3, 4 ya. Straight forward. Straight forward itu maju ke depan, tidak ada mundur ke belakang. Pengembangan model itu juga bukan proses linier, ya, sehingga dimungkinkan adanya pengulangan.
Ada dua tipe situasi nyata atau masalah. Ini perlu kita pahami sehingga kita tahu model apa yang cocok dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Ada yang disebut namanya hard problem dan ada yang disebut namanya soft problem. Ciri-ciri dari hard problem adalah terdefinisi dengan jelas. Misalnya, permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana meminimisasi total biaya produksi. Kemudian terbatas dengan jelas terkait dengan berapa banyak produk yang harus kita buat. Misalkan kita punya 3 jenis produk, maka saya ingin mengoptimisasi jumlah produk 1, produk 2, dan produk 3 yang harus saya produksi agar total biaya produksinya minimum, terbatas dengan jelas. Masalahnya yang terpisah. Ketika saya mengoptimisasi jumlah produksi, itu tidak berkaitan dengan permasalahan pemasaran. Masalah jumlah produksi terpisah dengan masalah pendistribusian. Itu hard problem. Personelnya tertentu, karena bicaranya optimisasi jumlah barang yang harus diproduksi hanya melibatkan bagian produksi saja. Bagian finansial tidak terlibat, bagian marketing tidak terlibat. Informasi yang dibutuhkan diketahui. Diketahui berapa banyak permintaan, sangat jelas. Diketahui berapa kapasitas mesin produksi, berapa besar biaya per unitnya, dan seterusnya. Informasi yang dibutuhkannya yang diketahui, tersedia. Tahu solusi apa yang mungkin. Artinya kita sudah tahu nantinya solusi kita itu akan menemukan berapa banyak produk 1, berapa unit produk 2, dan berapa unit produk 3. Itu tipe dari hard problem. Bagaimana dengan soft problems? Soft problems belum terdefinisi, masalahnya belum terdefinisi. Kita belum tahu apa sebenarnya yang jadi permasalahan di sini. Apakah minimisasi biaya produksi atau kita punya persoalan lain? Bisa jadi persoalan maintenance mesin. Bisa jadi juga persoalan tentang pergantian mesin. Bisa juga persoalan tentang kenaikan nilai tukar mata uang yang mengakibatkan harga material menjadi lebih mahal. Belum terdefinisi, itu soft problem. Terbatas dengan samar. Problematika tersebut tidak atau belum bisa dipastikan ruang lingkupnya. Apakah hanya pada lingkup produksi saja atau memang melibatkan bagian procurement pengadaan, bagian marketing, bagian finansial, masih terbatas dengan samar. Kemudian masalah yang berbaur. Masalah tersebut bercampur antara problematika berapa banyak memproduksi, problematika berapa banyak produk yang harus bahan baku yang harus dipesan oleh bagian procurement, berapa besar alokasi budget yang tersedia secara finansial, berapa banyak yang harus terjual bagian marketing. Semua problematikanya itu berbaur, campur aduk satu sama lain. Melibatkan banyak orang. Departemen-departemen yang terlibat itu bukan hanya terbatas pada departemen produksi saja, tetapi departemen finansial atau akuntansi, departemen pemasaran, departemen procurement, dan banyak pihak lainnya termasuk para pemasok, termasuk para distributor. Jadi melibatkan banyak orang. Artinya banyak kepentingan jadinya. Berbeda dengan ketika kita menghadapi persoalan optimisasi jumlah produksi barang-barang. Kemudian tidak tersedia apa yang diketahui. Ada data atau informasi yang kita butuhkan tapi justru tidak tersedia. Tidak tersedia artinya selama ini tidak tersedia datanya, tidak tersedia karena memang tidak ada yang punya pengalaman, tidak tersedia data atau informasinya karena memang tidak berada di dalam lingkungan internal perusahaan, tetapi berada di luar, di pihak lain. Dan yang terakhir, tidak yakin bentuk solusinya. Kalau di dalam
persoalan hard problem, jelas outputnya adalah berapa nilai dari setiap variabel, sehingga menghasilkan total biaya produksi yang minimum. Sementara soft problems tidak yakin apa sebenarnya yang akan kita hasilkan, apakah hanya kebijakan, pemikiran, rumus, program komputer, atau lainnya. Tidak yakin bentuk solusinya. Berarti di sini akan banyak bentuk-bentuk luaran atau solusi dari soft problem. Dalam pemodelan, kita akan mengenal cara menyelesaikan persoalan berdasarkan tipe dari persoalan tersebut. Sudah dijelaskan bahwa tipe masalah itu ada dua, ada hard system dan ada soft system. Nah, salah satu metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hard system dikenal dengan istilah engineering system approach, pendekatan sistem engineering. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, didefinisikan dulu masalahnya. Sudah jelas tadi ciri dari hard system adalah terdefinisi dengan baik, dengan tegas. Apa sebenarnya yang menjadi masalah? Kemudian kita rangkai teknik-teknik yang sesuai. Karena kita sudah tahu permasalahannya, kita pilihlah teknik apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh, kalau persoalannya tadi adalah total minimisasi biaya produksi dari beberapa jenis produk, maka kita mulai mempertimbangkan menerapkan linear programming. Kemudian di situ juga ada persoalan penentuan berapa besar permintaan dari setiap produk, maka kita gunakan teknik forecasting. Setelah kita tahu teknik apa saja yang kita gunakan dan bagaimana cara kita merangkainya menjadi satu kesatuan, sebuah metodologi, kita lanjutkan dengan langkah 3, yaitu kita terapkan teknik-teknik tadi yang sudah kita rangkai untuk mendapatkan solusi yang mungkin. Maka kita terapkanlah, katakanlah formulasi matematiknya kita hasilkan, kemudian kita selesaikan menggunakan metode simplex. Keluarlah hasilnya. Itu langkah 3. Langkah 4, setelah keluar hasilnya, ini kita interpretasikan. Apakah akan kita gunakan angka yang dihasilkan dari hasil optimisasi itu langsung atau dilakukan penyesuaian. Ya, pilih solusi yang paling efektif. Kemudian setelah definitif solusinya, kita implementasikan. Tipe kedua dari situasi nyata adalah solve problem, sehingga penyelesaiannya juga menggunakan soft system methodology atau SSM. Ciri dari solve problem sudah sangat jelas, sehingga langkah-langkahnya pertama adalah find out about the situation. Kita pahami terlebih dahulu bagaimana situasinya. Tadi kita sudah sampaikan bahwa ciri dari solve problems itu adalah belum terdefinisi dengan jelas, banyak yang terlibat, banyak yang kita tidak ketahui. Maka langkah pertama find out tentang situasinya. Bagaimana ini situasinya? Itu yang kita pahami melalui penggunaan rich picture, kita pahami menggunakan mind mapping, dan seterusnya. Dari pemahaman kita terhadap situasi, ekspresikan situasi tersebut. Nah, ini yang kita ekspresikan menggunakan rich picture, influence diagram kah, mind mapping. Intinya kita coba gambarkan situasi tersebut dalam banyak bahasa formal, bukan kata-kata, untuk bisa mendalami hal-hal yang terlihat maupun tidak terlihat, yang tersurat maupun yang tersirat. Langkah 1 dan langkah 2 ini itu masih berada di kondisi nyata, Nah, setelah kita bisa ekspresikan situasi, kita bisa masuk ke wilayah system thinking
atau modelingnya itu sendiri sudah masuk ke alam pikiran dari pemodel, yaitu define some IB and PT root definition relevant to the situation. IB itu isu, base, PT itu primary task, apa pekerjaan utamanya dan apa isunya. Intinya di sini kita sudah mulai memodelkan, karena ini soft artinya deskriptif, konseptual. Setelah kita modelkan, kita mulai develop secara konseptual lebih spesifik. Nah, inilah proses modelingnya itu sendiri. Proses modelingnya. Nah, setelah modelnya dihasilkan, mulai kita bandingkan antara model dengan sistem nyata. Setelah dibandingkan, baru kita definisikan bagaimana kita mengetahui atau memastikan penyelesaian yang kita usulkan tersebut memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, setelah kita yakin bahwasannya akan ada eh, penyelesaian seperti apa yang kita harapkan, desirable, dan itu layak, visible, maka kita take action, kita implementasikan. Nah, proses iterasi itu terjadi ya antara real world dengan system thinking ketika kita mengekspresikan, mengcompare dengan dua bagian ini. Nah, secara konkret, apa yang kita jelaskan tadi, apa sih bentuk nyata dari sebuah model? Bentuk nyata dari sebuah model itu bisa bentuk rumus matematika, bisa bentuk market, bisa bentuk struktur organisasi, bisa bentuk miniatur produk. Rumus matematika ini bahasa atau notasi matematika, bahasa formal. Tapi di situ ketika kita membuat rumus economic order quantity, pada rumus tersebut tidak ada benda materialnya, tidak ada gudangnya, tidak ada orangnya. Tapi dari rumus tersebut kita bisa memahami, menggambarkan situasi nyata seperti apa economic order quantity, formulasi itu. Kemudian ketika kita melihat market pabrik, kita memang tidak melihat secara real fisik mesinnya, tetapi ada bentuk yang mirip dengan mesinnya, posisinya. Kita juga tidak melihat market itu persis seperti luas yang sebenarnya dari pabrik. Malahan kalau ini pabrik baru, pabriknya belum ada, ya bentuk nyata dari pabriknya belum ada fisiknya, karena masih merupakan tahap perencanaan. Nah, itu juga kita sebut sebagai model, istilahnya model ikonik. Ya. Struktur organisasi. Dengan cukup melihat struktur, ada presiden director, ada general manager, ada manager, dan seterusnya, kita bisa memahami bagaimana hierarki, siapa orang pertama, apa peran dan fungsinya. Dari gambar struktur organisasi itu sudah cukup bagi kita untuk memahami proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar jabatan. Dari gambar itu saja, tanpa harus melihat kondisi nyatanya. Miniatur produk. Ya. Dengan melihat miniatur produk, kita sudah tahu seperti apa bentuknya. Bisa jadi miniatur produk ini juga tidak sebesar benda aslinya. Tapi bagian-bagian penting dari produk itu bisa kita lihat dalam miniatur produk ini. Ini juga kita sebut sebagai model. Nah, apa yang kita jelaskan tadi, engineering system approach, subsystem methodology, itu merupakan metode yang kita dapat terapkan untuk bisa menghasilkan berbagai macam jenis model-model ini. Ya, masih banyak model-model lain yang kita bisa sebut sebagai modal. Contohnya saja juga kebijakan yang masuk kategori soft system methodology. Strategi itu juga model. Kebijakan, contohnya peraturan daerah, undang-undang, itu adalah bentuk konkret dari policy, kebijakan. Itu juga sebuah model. Demikian penjelasan tentang tahapan pemodelan. Semoga dapat dipahami.